Banyak pelaku usaha di Lumajang ingin mendirikan PT. Ada yang ingin usahanya terlihat lebih profesional, ada yang ingin ikut tender, ada yang ingin bekerja sama dengan perusahaan lain, ada juga yang mulai sadar bahwa bisnis yang terus berkembang tidak bisa selamanya berjalan hanya atas nama pribadi. Tapi sayangnya banyak orang masih hanya fokus pada satu pertanyaan: berapa biaya bikin PT? Padahal yang jauh lebih penting bukan hanya biaya. Yang jauh lebih penting adalah apakah PT itu nanti benar-benar siap digunakan. Karena dalam prakteknya PT yang asal jadi bisa menimbulkan masalah di belakang. Dalam praktek pendirian PT, ada satu masalah yang cukup sering terjadi. PT sudah berdiri, akta sudah ada, nama perusahaan sudah terlihat resmi, tetapi ketika mau digunakan, muncul banyak kendala. Mau mengurus OSS dan NIB ternyata bingung. Mau membuka rekening perusahaan, datanya belum sinkron. Mau ikut tender, bidang usahanya tidak sesuai. Mau kerjasama dengan pihak lain, legalitasnya belum siap. Mau mengurus izin lanjutan, ternyata KBLI yang dipilih kurang tepat. Inilah yang sering membuat pelaku usaha kecewa, karena mereka mengira setelah akta PT jadi, semua urusan legalitas otomatis selesai. Padahal tidak seperti itu. Akta PT dan izin usaha adalah dua hal yang berbeda. Akta membuktikan bahwa PT berdiri sebagai badan hukum, sedangkan izin usaha berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Jadi, PT bukan sekedar dokumen. PT adalah fondasi hukum bisnis. Kalau fondasinya salah sejak awal, usaha bisa repot ketika mulai berkembang. Lalu, mengapa PT penting untuk pelaku usaha? Pertama, PT meningkatkan kepercayaan. Ketika bisnis memiliki badan hukum yang jelas, klien dan mitra biasanya lebih percaya, terutama jika Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan, instansi, vendor, distributor, kontraktor, atau pihak lain yang membutuhkan dokumen resmi. Kedua, PT membantu memisahkan aset pribadi dan aset usaha. Ini penting sekali. Banyak usaha awalnya berjalan dari rekening pribadi. Uang bisnis bercampur dengan uang keluarga, pengeluaran usaha bercampur dengan kebutuhan pribadi. Selama usaha masih kecil, mungkin terasa biasa saja. Tetapi ketika omset mulai besar, transaksi makin banyak, dan kerjasama makin luas, pola seperti ini bisa menimbulkan masalah. Dengan PT, usaha bisa memiliki rekening perusahaan, pembukuan sendiri, invoice sendiri, dan administrasi yang lebih tertib. Ketiga, PT membuat bisnis lebih siap untuk tender dan kerjasama resmi. Banyak proyek, pengadaan, dan kerjasama bisnis mensyaratkan badan usaha yang jelas. Jika legalitas belum siap, peluang bisa lewat begitu saja. Keempat, PT memudahkan pengurusan legalitas usaha. Setelah PT berdiri, perusahaan dapat mengurus NIB melalui OSS, memilih KBLI yang sesuai, dan melanjutkan izin usaha sesuai bidangnya. Kelima, PT membuat bisnis terlihat lebih profesional, bukan hanya di mata klien, tetapi juga di mata bank, mitra, calon investor, supplier, dan pelanggan. Jadi, mendirikan PT bukan hanya soal membuat perusahaan terlihat keren. PT adalah langkah untuk membuat usaha lebih siap, lebih dipercaya, dan lebih aman secara hukum.
pertanyaan berikutnya, siapa yang cocok mendirikan PT? Jawabannya, PT cocok untuk pelaku usaha yang mulai serius. Misalnya, UMKM yang mulai berkembang. Dulu mungkin hanya jualan kecil-kecilan, tapi sekarang sudah punya pelanggan tetap. Omset mulai stabil dan ingin bekerja sama dengan pihak yang lebih besar. PT juga cocok untuk kontraktor, karena dalam dunia konstruksi, legalitas usaha sangat penting. Bidang usaha, izin, dokumen perusahaan, dan struktur badan usaha harus lebih rapi. PT juga cocok untuk supplier, misalnya supplier bahan bangunan, alat proyek, hasil pertanian, produk makanan, kebutuhan kantor, atau barang-barang lain yang dijual ke perusahaan atau instansi. PT cocok untuk usaha perdagangan, baik perdagangan besar maupun perdagangan tertentu yang membutuhkan kerjasama resmi dan dokumen usaha yang jelas. PT juga cocok untuk usaha properti, misalnya developer, pengelola aset, atau usaha yang berkaitan dengan pengembangan dan pemasaran properti. PT juga cocok untuk bisnis digital, misalnya jasa pembuatan website, digital marketing, desain, iklan online, produksi konten, pengelolaan media sosial, dan layanan digital lainnya. Selain itu, PT juga bisa dipertimbangkan untuk usaha keluarga, pengadaan barang dan jasa, jasa konsultan, pengolahan makanan, hingga bisnis yang ingin berkembang lebih besar. Intinya, kalau usaha sudah mulai serius, PT bisa menjadi langkah naik kelas. Sebelum mendirikan PT, ada beberapa data dasar yang perlu disiapkan. Pertama, KTP dan NPWP para pendiri. Data identitas pendiri harus jelas dan sesuai. Jangan sampai ada perbedaan data yang membuat proses menjadi lambat. Kedua, nama PT. Nama PT sebaiknya disiapkan lebih dari satu pilihan, karena bisa saja nama yang diinginkan sudah digunakan pihak lain atau tidak bisa dipakai. Nama PT juga sebaiknya profesional, mudah diingat, dan tidak terlalu membatasi bidang usaha. Ketiga, alamat kedudukan usaha. Alamat ini penting karena akan tercantum dalam dokumen perusahaan dan berkaitan dengan administrasi perizinan, pajak, rekening bank, serta korespondensi resmi. Keempat, susunan pemegang saham. Kalau PT didirikan oleh beberapa orang, harus jelas siapa memegang saham, berapa persen. Kelima, direksi dan komisaris. Direksi adalah pihak yang menjalankan perusahaan. Komisaris adalah pihak yang melakukan pengawasan. Jangan asal menaruh nama tanpa memahami tanggung jawabnya. Keenam, rencana modal perusahaan. Modal harus dibuat realistis. Jangan terlalu asal kecil, tetapi juga jangan terlalu asal besar tanpa dasar yang jelas. Ketujuh, bidang usaha dan KPLI. Ini bagian yang penting karena KPLI akan mempengaruhi NIP, OSS, dan izin usaha yang muncul. Kedelapan, email dan nomor aktif. Ini terlihat sederhana, tetapi sangat penting untuk administrasi digital, OSS, AHU, pajak, dan komunikasi resmi. Jadi, sebelum mendirikan PT, data awal harus rapi agar proses tidak bolak-balik revisi. Sekarang kita masuk ke alur pendirian PT. Secara umum, ada beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah konsultasi kebutuhan usaha. Di tahap ini, yang perlu dipahami bukan hanya ingin bikin PT, tetapi PT itu akan digunakan untuk apa? Apakah untuk perdagangan? Apakah untuk konstruksi? Apakah untuk supplier? Apakah untuk properti? Apakah untuk bisnis digital? Apakah untuk tender? Atau untuk kerjasama dengan perusahaan lain?
Tahap ini penting agar struktur PT tidak salah sejak awal. Langkah kedua adalah memilih nama PT. Nama PT perlu dicek dan disesuaikan dengan ketentuan. Sebaiknya siapkan beberapa alternatif nama agar proses lebih lancar. Langkah ketiga adalah menentukan struktur saham dan modal. Siapa pemilik sahamnya, berapa persentasenya, siapa direkturnya, siapa komisarisnya, berapa modal perusahaan. Semua ini harus dipikirkan matang. Langkah keempat adalah menyusun akta notaris. Untuk PT biasa, akta pendirian dibuat oleh notaris. Akta ini memuat nama PT, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal, saham, direksi, komisaris, dan ketentuan dasar perusahaan. Langkah kelima adalah pengesahan badan hukum. Setelah akta dibuat, data PT diproses agar mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Setelah pengesahan terbit, PT memiliki status sebagai badan hukum. Langkah keenam adalah mengurus OSS, NIB, dan izin lanjutan bila diperlukan. NIB adalah identitas pelaku usaha, tetapi perlu dipahami tidak semua usaha cukup hanya dengan NIB. Untuk bidang tertentu bisa saja ada sertifikat standar, izin, atau dokumen tambahan yang perlu dipenuhi. Jadi jangan hanya berhenti di akta. Akta PT dan izin usaha adalah dua hal yang berbeda. PT yang baik bukan hanya berdiri, tetapi juga siap digunakan sesuai bidang usahanya. Sebelum membuat PT, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Pertama, pilih KBLI yang benar-benar sesuai. KBLI bukan sekedar kode. KBLI adalah dasar klasifikasi kegiatan usaha. Kalau KBLI salah, izin OSS bisa tidak sesuai. Jika izin tidak sesuai, PT bisa sulit digunakan untuk kebutuhan nyata. Misalnya, usaha Anda bergerak di perdagangan besar, tetapi KBLI yang dipilih justru perdagangan eceran. Atau ingin menjadi kontraktor, tetapi bidang usaha yang dimasukkan tidak mencerminkan kegiatan konstruksi. Ini bisa menjadi masalah. Kedua, pastikan alamat usaha jelas. Alamat tidak boleh asal, harus sesuai dengan kebutuhan administrasi dan kegiatan usaha. Ketiga, tentukan modal secara realistis. Modal sebaiknya mencerminkan kesiapan usaha. Jangan asal tulis angka hanya karena ingin terlihat besar atau ingin terlihat murah. Keempat, susun struktur saham dengan matang. Kalau PT dimiliki beberapa orang, pembagian saham harus jelas. Jangan sampai di awal terlihat aman, tetapi di kemudian hari menimbulkan konflik. Kelima, sinkronkan data akta, OSS, pajak, dan rekening bank. Nama, alamat, pengurus, bidang usaha, dan data perusahaan harus konsisten. Salah di awal bisa merepotkan saat perusahaan mulai dipakai. Karena itu, pendirian PT harus dipikirkan sebagai satu rangkaian, bukan hanya sekedar membuat akta. Ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi saat mendirikan PT. Kesalahan pertama, salah memilih KBLI. Ini sangat sering terjadi. Pelaku usaha memilih KBLI hanya karena kelihatan mirip, tanpa membaca apakah kegiatan usahanya benar-benar sesuai. Kesalahan kedua, mengira akta sama dengan izin usaha. Padahal akta hanya membuktikan PT berdiri sebagai badan hukum, sedangkan izin usaha tetap harus dilihat melalui OSS dan ketentuan bidang usaha. Kesalahan ketiga, memakai alamat yang tidak sesuai kegiatan. Misalnya, kegiatan usaha membutuhkan gudang, workshop, lokasi produksi, atau kantor tertentu, tetapi alamat yang digunakan tidak mencerminkan kebutuhan tersebut. Kesalahan keempat, modal asal tulis. Modal terlalu kecil bisa membuat perusahaan terlihat kurang siap.
Modal terlalu besar tanpa dasar juga bisa menimbulkan konsekuensi administrasi. Kesalahan kelima, struktur saham tidak dipikirkan matang. Banyak konflik usaha terjadi bukan saat mendirikan PT, tetapi ketika usaha mulai menghasilkan. Karena sejak awal tidak ada kejelasan peran, kepemilikan, dan pengambilan keputusan. Kesalahan keenam, tidak memiliki izin lanjutan di OSS. Beberapa bidang usaha membutuhkan pemenuhan izin tambahan. Kalau ini tidak dipahami, PT bisa terlihat sudah berdiri tetapi belum siap operasional. Jangan sampai PT sudah jadi tetapi tidak bisa dipakai untuk kebutuhan usaha. Setelah PT berdiri, langkah berikutnya juga sangat penting. Pertama, urus NIB melalui OSS. NIB adalah identitas pelaku usaha dan menjadi salah satu dokumen penting dalam menjalankan usaha formal. Kedua, pastikan KBLI sesuai. Cek kembali apakah KBLI yang digunakan benar-benar mencerminkan kegiatan usaha. Ketiga, cek apakah perlu izin lanjutan. Untuk beberapa bidang usaha, NIB saja belum cukup. Bisa saja diperlukan sertifikat standar, izin, atau dokumen tambahan. Keempat, siapkan rekening perusahaan. Rekening atas nama PT membuat transaksi lebih profesional dan memisahkan uang pribadi dari uang perusahaan. Kelima, rapikan administrasi pajak. Setelah PT berdiri, perusahaan memiliki kewajiban administrasi perpajakan sendiri. Karena itu, pembukuan dan pencatatan transaksi perlu mulai ditata. Keenam, buat invoice dan dokumen kontrak. Jika bekerja sama dengan klien atau mitra, gunakan dokumen atas nama perusahaan agar terlihat lebih resmi dan profesional. Ketujuh, pertimbangkan pendaftaran merek. Nama PT dan merek adalah dua hal yang berbeda. Jika brand usaha Anda penting, pendaftaran merek bisa menjadi langkah perlindungan tambahan. Kedelapan, bangun profil digital usaha. Buat website, media sosial, Google Business Profile, Company Profile, dan konten edukatif agar perusahaan lebih mudah ditemukan dan dipercaya. PT yang baik bukan hanya berdiri. PT yang baik adalah PT yang siap digunakan. Jadi, sebelum mendirikan PT di Lumajang, jangan hanya fokus pada cepat jadi. Pastikan nama PT sudah dipikirkan, pastikan alamat usaha jelas, pastikan modal realistis, pastikan KBLI sesuai, pastikan struktur saham matang, dan pastikan rencana OSS serta izin usaha sudah dipahami sejak awal. Karena legalitas yang rapi akan membantu bisnis berjalan lebih aman, lebih profesional, dan lebih siap berkembang. Untuk konsultasi awal pendirian PT, pendirian CV, OSS, NIB, KBLI, dan legalitas usaha di Lumajang, Anda dapat menghubungi WhatsApp 0817286283. Mulailah bisnis dengan langkah yang benar. Fondasi legal yang kuat akan membuat usaha lebih siap dipercaya, lebih siap bekerja sama, dan lebih siap naik kelas.